Dalam 24 jam terakhir, hanya 5 kapal yang melintasi Selat Hormuz, termasuk 1 kapal tanker produk minyak asal Iran, menurut data pelayaran terbaru pada Jumat. Situasi ini terjadi setelah Iran menyita 2 kapal kontainer pekan ini, sementara Amerika Serikat terus memperketat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Angka tersebut sangat jauh dari kondisi normal. Sebelum konflik Iran pecah pada 28 Februari, rata-rata sekitar 140 kapal setiap hari melintasi jalur strategis ini. Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran BIMCO, Jacob Larsen, menyebutkan bahwa perusahaan pelayaran kini sangat membutuhkan gencatan senjata yang stabil. Selain itu, jaminan keamanan dari kedua pihak yang berkonflik juga menjadi syarat utama agar Selat Hormuz kembali dianggap aman. Untuk sementara, jalur pelayaran dialihkan ke rute sempit yang berada dekat wilayah Iran dan Oman. Namun, rute ini dinilai tidak mampu menampung volume kapal seperti biasanya karena keterbatasan ruang dan risiko keamanan yang tinggi. Salah satu kapal tanker berbendera Iran yang terkena sanksi Amerika Serikat diketahui ikut melintasi selat tanpa tujuan yang jelas. Data pelacakan menunjukkan kapal tersebut masih bergerak ke arah timur, namun belum diketahui apa yang akan terjadi jika mendekati area blokade militer AS. Di sisi lain, perusahaan pelayaran kontainer Hapag-Lloyd melaporkan bahwa salah satu kapalnya telah berhasil melintasi selat. Meski tanpa memberikan detail waktu maupun kondisi pelayaran, ketegangan semakin meningkat setelah aksi penyitaan kapal oleh Iran menggunakan kapal cepat bersenjata di sekitar selat, yang kembali memicu kekhawatiran industri pelayaran global. Analis maritim Peter Sandi menyebut, insiden terbaru ini sebagai bukti bahwa Selat Hormuz, meski secara teknis masih terbuka, tidak lagi bisa dianggap aman bagi pelaut, kapal, maupun muatan yang melintas di dalamnya. Situasi ini menempatkan jalur energi dunia dalam tekanan besar. Di tengah belum adanya tanda-tanda dimulainya kembali perundingan damai antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam 24 jam terakhir, hanya 5 kapal yang melintasi Selat Hormuz, termasuk 1 kapal tanker produk minyak asal Iran, menurut data pelayaran terbaru pada Jumat. Situasi ini terjadi setelah Iran menyita 2 kapal kontainer pekan ini, sementara Amerika Serikat terus memperketat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Angka tersebut sangat jauh dari kondisi normal. Sebelum konflik Iran pecah pada 28 Februari, rata-rata sekitar 140 kapal setiap hari melintasi jalur strategis ini. Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran BIMCO, Jacob Larsen, menyebutkan bahwa perusahaan pelayaran kini sangat membutuhkan gencatan senjata yang stabil. Selain itu, jaminan keamanan dari kedua pihak yang berkonflik juga menjadi syarat utama agar Selat Hormuz kembali dianggap aman. Untuk sementara, jalur pelayaran dialihkan ke rute sempit yang berada dekat wilayah Iran dan Oman. Namun, rute ini dinilai tidak mampu menampung volume kapal seperti biasanya karena keterbatasan ruang dan risiko keamanan yang tinggi. Salah satu kapal tanker berbendera Iran yang terkena sanksi Amerika Serikat diketahui ikut melintasi selat tanpa tujuan yang jelas. Data pelacakan menunjukkan kapal tersebut masih bergerak ke arah timur, namun belum diketahui apa yang akan terjadi jika mendekati area blokade militer AS. Di sisi lain, perusahaan pelayaran kontainer Hapag-Lloyd melaporkan bahwa salah satu kapalnya telah berhasil melintasi selat. Meski tanpa memberikan detail waktu maupun kondisi pelayaran, ketegangan semakin meningkat setelah aksi penyitaan kapal oleh Iran menggunakan kapal cepat bersenjata di sekitar selat, yang kembali memicu kekhawatiran industri pelayaran global. Analis maritim Peter Sandi menyebut, insiden terbaru ini sebagai bukti bahwa Selat Hormuz, meski secara teknis masih terbuka, tidak lagi bisa dianggap aman bagi pelaut, kapal, maupun muatan yang melintas di dalamnya. Situasi ini menempatkan jalur energi dunia dalam tekanan besar. Di tengah belum adanya tanda-tanda dimulainya kembali perundingan damai antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam 24 jam terakhir, hanya 5 kapal yang melintasi Selat Hormuz, termasuk 1 kapal tanker produk minyak asal Iran, menurut data pelayaran terbaru pada Jumat. Situasi ini terjadi setelah Iran menyita 2 kapal kontainer pekan ini, sementara Amerika Serikat terus memperketat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Angka tersebut sangat jauh dari kondisi normal. Sebelum konflik Iran pecah pada 28 Februari, rata-rata sekitar 140 kapal setiap hari melintasi jalur strategis ini.
Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran BIMCO, Jacob Larsen, menyebutkan bahwa perusahaan pelayaran kini sangat membutuhkan gencatan senjata yang stabil. Selain itu, jaminan keamanan dari kedua pihak yang berkonflik juga menjadi syarat utama agar Selat Hormuz kembali dianggap aman. Untuk sementara, jalur pelayaran dialihkan ke rute sempit yang berada dekat wilayah Iran dan Oman. Namun, rute ini dinilai tidak mampu menampung volume kapal seperti biasanya karena keterbatasan ruang dan risiko keamanan yang tinggi. Salah satu kapal tanker berbendera Iran yang terkena sanksi Amerika Serikat diketahui ikut melintasi selat tanpa tujuan yang jelas. Data pelacakan menunjukkan kapal tersebut masih bergerak ke arah timur, namun belum diketahui apa yang akan terjadi jika mendekati area blokade militer AS. Di sisi lain, perusahaan pelayaran kontainer Hapag-Lloyd melaporkan bahwa salah satu kapalnya telah berhasil melintasi selat. Meski tanpa memberikan detail waktu maupun kondisi pelayaran, ketegangan semakin meningkat setelah aksi penyitaan kapal oleh Iran menggunakan kapal cepat bersenjata di sekitar selat, yang kembali memicu kekhawatiran industri pelayaran global. Analis maritim Peter Sandi menyebut, insiden terbaru ini sebagai bukti bahwa Selat Hormuz, meski secara teknis masih terbuka, tidak lagi bisa dianggap aman bagi pelaut, kapal, maupun muatan yang melintas di dalamnya. Situasi ini menempatkan jalur energi dunia dalam tekanan besar. Di tengah belum adanya tanda-tanda dimulainya kembali perundingan damai antara pihak-pihak yang berkonflik. Dalam 24 jam terakhir, hanya 5 kapal yang melintasi Selat Hormuz, termasuk 1 kapal tanker produk minyak asal Iran, menurut data pelayaran terbaru pada Jumat. Situasi ini terjadi setelah Iran menyita 2 kapal kontainer pekan ini, sementara Amerika Serikat terus memperketat blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Angka tersebut sangat jauh dari kondisi normal. Sebelum konflik Iran pecah pada 28 Februari, rata-rata sekitar 140 kapal setiap hari melintasi jalur strategis ini. Kepala Keselamatan dan Keamanan Asosiasi Pelayaran BIMCO, Jacob Larsen, menyebutkan bahwa perusahaan pelayaran kini sangat membutuhkan gencatan senjata yang stabil. Selain itu, jaminan keamanan dari kedua pihak yang berkonflik juga menjadi syarat utama agar Selat Hormuz kembali dianggap aman. Untuk sementara, jalur pelayaran dialihkan ke rute sempit yang berada dekat wilayah Iran dan Oman. Namun, rute ini dinilai tidak mampu menampung volume kapal seperti biasanya karena keterbatasan ruang dan risiko keamanan yang tinggi. Salah satu kapal tanker berbendera Iran yang terkena sanksi Amerika Serikat diketahui ikut melintasi selat tanpa tujuan yang jelas. Data pelacakan menunjukkan kapal tersebut masih bergerak ke arah timur, namun belum diketahui apa yang akan terjadi jika mendekati area blokade militer AS. Di sisi lain, perusahaan pelayaran kontainer Hapag-Lloyd melaporkan bahwa salah satu kapalnya telah berhasil melintasi selat. Meski tanpa memberikan detail waktu maupun kondisi pelayaran, ketegangan semakin meningkat setelah aksi penyitaan kapal oleh Iran menggunakan kapal cepat bersenjata di sekitar selat, yang kembali memicu kekhawatiran industri pelayaran global. Analis maritim Peter Sandi menyebut, insiden terbaru ini sebagai bukti bahwa Selat Hormuz, meski secara teknis masih terbuka, tidak lagi bisa dianggap aman bagi pelaut, kapal, maupun muatan yang melintas di dalamnya. Situasi ini menempatkan jalur energi dunia dalam tekanan besar. Di tengah belum adanya tanda-tanda dimulainya kembali perundingan damai antara pihak-pihak yang berkonflik.